pencinta penonton dari Sri Foto TV dan Tribun Sumsel. Kembali lagi bersama saya Frans Duaku dalam acara Edu Action yang tentunya acara tersebut diprogram oleh Tribun Sumsel, di mana saat ini kita akan membahas dan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber yang tentunya sangat expert di bidang pendidikan. Kita akan membicarakan mengenai pendidikan di era pandemi. Baik, kita akan mengundang narasumber kita setelah pariwara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Frans Duaku. Kali ini kita dalam acara Edu Action, di mana kita sekarang ini sangat khawatir dengan akan pendidikan yang ada di Indonesia, karena saat ini kita lagi dilanda COVID-19 atau pandemi. Dimana yang perlu kita ketahui saat ini banyak sekali aktivitas mengajar itu menggunakan daring, terutama itu sangat membingungkan bagi para orang tua yang harus mengajar anaknya di rumah, sehingga aktivitas ajar mengajar itu kurang efektif menurut pendapat dari beberapa para orang tua, sehingga mungkin nantinya akan lebih baik lagi ketika pandemi ini akan berakhir, ketika kita akan melakukan ajar mengajar secara tatap muka. Nah, hari ini juga saya ada narasumber berasal dari sekolah Bina Ilmi, di mana narasumber kita ini kita langsung sapa saja dengan Bapak Wasito SPD MSI. Ya, selamat sore Bapak. Iya, selamat sore. Pak Wasito ini sebagai sekretaris SIT, betul Pak? Iya, sekolah JSIT. Ya, SIT. Jadi Pak Wasito ini sebagai sekretaris Sekolah Islam Terpadu. Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Jaringan Sekolah Islam Terpadu di Sumsel, kayak gitu. Pak, jadi kita hari ini kita akan berbincang atau sharing aja, ya, supaya masyarakat, khususnya itu para orang tua yang di rumah itu tahu nih akan perputaran pendidikan di masa pandemi sekarang ini, terutama khususnya itu di Bina Ilmi Pak ya. Untuk proses belajar mengajar di masa pandemi itu bagaimana sih Pak menurut Pak Wasito selama masa pandemi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan, alhamdulillah. Jadi yang pertama kita tetap harus bersyukur ya Mas ya. Bersyukur karena di tengah pandemi ini kita juga masih bisa berinovasi, memberikan layanan edukasi yang kita usahakan terbaik seperti itu kepada para anak didik kita. Nah, yang kedua, kita harus merubah mindset kita bahwa pandemi ini bukan untuk disesali. Nah, itu. Tapi dari pandemi ini menjadi sebuah momentum untuk kita akan mempercepat digitalisasi sekolah, atau disebut dengan program DigiSchool. Ya, nanti guru-guru yang kemudian selama ini mengajar dengan pola lama, kita coba bawa ke pola baru. Ya, yang selama ini mungkin berhadapan langsung dengan anak, ya tatap muka seperti itu, nanti kita akan banyak tatap maya menggunakan beberapa tools yang sesuai. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, sebagai sekolah yang memiliki keinginan yang sangat mulia, ya kita ingin menghadirkan para peserta didik yang bukan hanya cerdas secara akalnya, tapi dia juga memiliki akhlak yang mulia. Nah, gitu. Ini tentu membutuhkan peran serta stakeholder di dalamnya, bukan sekedar sekolah, tapi juga orang tua. Nah, penting, Pak, betul. Tadi yang ditanyakan oleh Masnya, gimana dengan persepsi orang tua yang cenderung dengan corona ini kayaknya kurang berhasil gitu ya. Iya, nah, itu lagi-lagi kembali kepada kita selaku sekolah penyelenggara. Bagaimana kita menyiapkan atau memberikan terobosan program-program yang lebih menarik, lebih adaptif, lebih transformatif dengan keadaan sekarang ini. Nah, kalau di sekolah kita di Bina Ilmi, kita ada jargon nih Mas. Ya, jadi jargon kita selama pandemi ini adalah terdepan,
dalam pembelajaran online dan offline. Oke. Nah, jadi terdepan dalam pembelajaran online dan offline. Oh, jadi di-combine Pak ya, online Betul. dan offline itu digabung jadi satu. Digabung. Jadi ada yang kemudian menggunakan pembelajaran itu. Sekarang sedang ngetren namanya pembelajaran dengan metode hybrid classroom. Hybrid classroom, insya Allah kalau selama pandemi setahun ini Mas ya, di Bina Ilmi kita sudah menggunakan namanya metode Dilan. Nah, tahu Dilan ya? Oh, jadi kayak semacam film gitu Pak ya? Kita ada dua nih Mas, ada Dilan dan Nilea. Oh, Dilan dan Nilea. Oke. Ada singkatannya tapi Dilan itu singkatannya dari distance learning. Distance learning itu kita sebut dengan Dilan. Jadi semasa setahun kemarin kita pandemi COVID, pembelajaran di Bina Ilmi kita menggunakan distance learning atau pembelajaran jarak jauh yang mengkombinasikan digital tools ya yang kita gunakan gitu. Kemudian kita kemarin sempat ada wacana mau belajar offline kan? Dari pemerintah sudah memberi lampu kuning, siap-siap, ternyata nggak jadi lagi. Ternyata lebih tambah parah lagi. Kita juga sudah siapin satu program Mas, namanya Nilea tuh. Nilea itu singkatan juga tuh. Nilea itu singkatan dari New Learning. Betul. Jadi adaptif cara belajar baru kita sesuaikan dengan keadaan semasa COVID ini. Sudah kita siapin semua, tapi ya semua kita menunggu dari arahan dari pemerintah. Apakah kita mau tetap sistem online, daring atau offline. Nah itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, terobosan-terobosan itu tidak akan berjalan manakala tidak difahami oleh semua stakeholder, Mas. Ya, misalnya sekolah udah hebat pakai pet segala macam, tapi kita lupa esensi belajar itu bukan masalah toolsnya. Yang ingin kita capai itu apa masalah belajar itu kan? Kan tujuannya ya, ada goalnya gitu. Kalau orang sarjana arsitek itu, teknik arsitek, sebelum membuat gedung tinggi, menara pencakar langit, dia udah punya gambarannya. Nanti saya mau buat gedung sekian lantai, tinggi sekian, maka dibutuhkan fondasi sekian. Nah, tujuannya dulu harus digambarkan. Nah, sekolah juga harus seperti itu. Jangan kita disibukkan hiruk pikuk dengan wah tablet segala macam, tapi esensinya nggak dapat malah. Fungsinya nggak dapat Pak. Nggak dapat. Nah itu. Jadi 4 hal itu mungkin yang harus menjadi garis besar. Dan itu menjadi konsen kita di Bina Ilmi. Jadi tujuan pembelajaran itu kita definisikan dulu, baru kita bicara tentang toolsnya di era COVID-19 sekarang ini. Betul. Nah kalau misalkan dari Bina Ilmi sendiri Pak, untuk kan kita kan di era digitalisasi nih Pak ya. Yeah. Nah terutama di Bina Ilmi itu untuk para gurunya itu apakah sudah sangat expert atau sudah sangat familiar dengan era digitalisasi tersebut, di mana mereka kan harus mengajar menggunakan tools yang berbasis digital seperti itu Pak. Baik, ya jadi kita kilas balik sebentar Mas ya. Kita itu COVID masuk itu bulan Maret ya, Maret 2020 ya. Iya, mungkin di akhir Februari. Di akhir Februari sudah mulai ada desas-desus. Iya. Tapi mulai ininya saya ingat tanggal 16 Maret waktu itu. Dan tanggal 17 kita sudah diminta untuk tidak lagi aktif seperti biasa sekolahnya, 17 Maret 2020. Nah, di awal-awal di triwulan ketiga pada bulan itu kita ya dikatakan siap ya nggak siap juga gitu ya, dimana kemudian tiba-tiba harus menyesuaikan. Nah, menyesuaikan dengan kondisi COVID-19. Nah, di awal-awal memang kita sempat ya harus berpikir cepat tuh. Nah, dengan itu kemudian kita ada inovasi-inovasi, ya ada kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan ya, mulai dari tadi ya perencanaan secara target pembelajaran. Ya tentu kita akan sesuaikan dengan era COVID-19. Yang kedua kemudian supporting sistemnya gitu kan. SDM-nya kita siapin gitu kan, di triwulan pertama seperti apa yang kita mau targetkan, triwulan kedua dan seterusnya. Sampai kemudian setahun kemarin kita punya banyak pengalaman, banyak cerita indah ketika memulai pembelajaran online yang mohon maaf mungkin beberapa sekolah lain juga belum begitu expert ya dalam itu. Mungkin ya ada yang terserah gurunya gitu kan. Gurunya mau pakai Zoom, mau pakai apa, terserah. Kalau kita enggak, semua tertata, teratur, dipastikan guru-gurunya dilatih. Ya, kita komunikasi juga dengan orang tua, apa sih yang perlu disiapkan gitu kan.
Misalnya gini, kita menggunakan tools sebut saja Zoom. Iya. Ya, itu kan belum semua orang tua familiar dengan Iya, itu. benar. Waduh, ini diinstal Zoom, HP-nya tambah berat gitu kan. Kita di rumah ada kendala bla bla bla, itu juga butuh komunikasi dengan orang tua. Nah, itu alhamdulillah setahun kemarin proses untuk itu kita evaluasi per triwulan ya. Jadi triwulan ini kebutuhan apa kita tingkatkan lagi sampai 4 triwulan di tahun kemarin. Alhamdulillah kita sudah ya guru-guru kita sudah expert lah untuk pembelajaran menggunakan beberapa digital tools di situ. Nah, sekarang kita lagi desain untuk di tahun ajaran 21-22 nih Mas. Dengan tadi kita akan menggunakan apa? Yang nilai tadi bukan? Bukan, lebih dari itu. Lebih dari itu ya. Kita yang Dilan nilai itu yang kemarin, tahun kemarin. Tapi Nah, kalau untuk yang nilai sendiri kan belum terrealisasi. Pak. belum jadi. Makanya nanti kita buat nilainya plus. Itu gitu kayak gitu. Jadi untuk yang landasan yang selanjutnya Pak di tahun 2001 2022 nanti Ya. mungkin ada yang lebih baik lagi, lebih canggih lagi apa Pak? Iya, jadi kita sekarang sedang menyiapkan tools yang lebih applicable gitu, lebih sesuai untuk di saat ini ya. Bukan sekedar Zoom dan bukan Zoom. Nanti kita akan optimalkan pembelajarannya berbasis goal pembelajaran. Oke, kita saya kenalkan ada 3 Mas ya. Nanti ada namanya kegiatan berbasis yang kita siapkan ya, berbasis offline. Kita sebut dengan namanya LKB, layanan konsultasi belajar. Ya, jadi nanti akan kita buat siswa-siswa yang direkomendasikan ikut itu program itu. Ya, karena ya tetap harus ada protokol kesehatan, kemudian asesmen dari wali kelasnya sehingga anak itu memang harus mengikuti LKB. LKB itu kita brandingkan kalau dari pemerintah namanya PTM ya. Ya, pembelajaran tatap muka kan. Nah, kita sebut di BINERU dengan LKB, layanan konsultasi belajar. Ini nggak semua anak yang masuk ke sekolah, ya just for necessary aja gitu, itu kebutuhan. Gitu. Jadi anak ini direkomendasikan nanti untuk LKB. Berarti Gitu. cukup menarik juga Pak ya, misalkan ada anak-anak yang ketinggalan pelajaran itu bisa Betul. ikut program LKB. Betul. Karena faktanya tadi Mas, kita mau ya pengalaman kita setahun kemarin belum semua kita itu siap untuk online. Bahkan ada yang mau berpikir memindahkan cara mengajar dari di dalam kelas ke dalam laptop. Iya kan? Dalam handphone. Iya. Padahal nggak seperti itu gitu. Bahwa handphone, laptop itu sebagai alatnya saja, bukan kita masuk ke situ. Nah, gitu yang berat banget. Makanya kata si Dilan berat ya. Pokoknya tadi kemarin terinspirasi untuk apa? Iya, Tadi ya Pak ya. berat banget gitu. Ya ketepatan aja namanya. Ketepatan aja namanya. Nah selain LBK tadi Pak, ada lagi Kak yang LKB Mas. LKB tadi, ada nggak program? Oke. Jadi LKB itu mewakili kutub offline, kemudian si Dilan tadi mewakili kutub online. Gitu yang sudah kita lakukan kemarin online ya, yang Dilan. Nah, di tengah-tengahnya ini ada namanya blended learning. Ngeblend, tau ngeblend Mas ya? Nyatu. Apa yang nyatu? Ada 2 nih. Yang pertama yaitu flip classroom. Tahu flip? Flip itu kayak laptop ngeflip ya. Buka tutup gitu ya. Flip. Yang kedua hybrid classroom. Jadi ada di blended ini ada di yang ngeblend itu antara flip classroom dengan hybrid classroom. Kita akan menyiapkan di sini di 2 ini sebagai pertemuan titik antara online dan offline. Betul. Jadi nanti gini Mas, ada yang unik Mas. Di hybrid classroom, nanti ada anak yang belajar di rumah dan ada anak yang ke sekolah belajar pada waktu yang sama dengan pelajaran yang sama. Keren nggak? Menarik, sangat menarik. Jadi misalkan mereka pun misalnya panas nih Pak, apa nggak bisa masuk ke sekolah, mereka tetap bisa ikut belajar Pak. Betul, Ya? betul. Benar-benar inovasinya banget. Iya. Sangat bagus sekali. Betul. Alhamdulillah kita di BINERU kita udah siapin supporting sistemnya. Kita punya studio khusus untuk studio multimedia, sudah green screen dan seterusnya, udah itu. Dan ini sedang kita coba ngebangun studio mini per kelas nanti. Jadi beberapa unit nanti kita per kelas akan kita buat studio mini untuk hybrid classroom. Jadi misalnya nanti nih di kelas 1 kelas
2, kelas 1 belum. Kelas 1 kita belum menggunakan hybrid ya, karena anak-anak kelas 1 kan tentu belum diperbolehkan langsung menggunakan handphone gitu ya. Kita ada misalnya kelas 5 SD misalnya. Ketika nanti jadwal hari ini adalah hybrid. Ya, sekelas ada 25 anak misalnya. Anak yang pertama sampai anak ke-12 ya, itu digilir kapan masuk ke sekolah LKB tadi. Yang selebihnya nanti ikut belajar di rumah. Secara hybrid. Betul. Gitu. Jadi kapasitas di ruangan sekolah pun juga tidak terlalu padat, Pak. Tidak terlalu padat. Jadi menghindari itu ya, kerumunan dan Karena kita seterusnya. juga nggak tahu masa pandemi ini sampai berapa. Betul. Itu inovasi yang coba kita kembangkan di Bina Ilmi. Ya, kita terus berkonsultasi dengan media-media kita, ya, media partner kita. Ini kan butuh saluran internet yang tinggi nih, Mas. Kan nggak boleh nge-lag ya, kalau putus gitu ya, yang di rumah nggak bisa lihat gitu. Iya, jadi nggak efektif juga. Nggak efektif juga jadinya. Lagi-lagi masalah baru lagi. Masalah baru lagi yang harus dihadapi, Pak, ya. Betul. Berarti jaringan itu harus benar-benar dipikirkan juga, Pak, ya. Betul, disiapkan. Disiapkan. Itu. Nah, tadi kan Bina Ilmi ini lebih dominan ke Islami ya, Pak, ya? Ya. Islami. Nah, tapi tetap juga dari inovasi-inovasi yang dibuat tadi, yang dipilih tadi, itu mencerminkan bahwa Bina Ilmi juga sangat mendepankan yang namanya teknologi juga, Pak. Iya, betul. Jadi terutama untuk para siswanya pun otomatis nggak bakal gaptek, Pak, ya. Otomatis sudah diperkenalkan semua dengan teknologi tersebut, Pak. Insya Allah. Jadi kita memahami bahwa Islam itu kan berkembang mengikuti kebutuhan zamannya, ya gitu kan. Di era sebelum COVID seperti itu belajarnya, di era setelah saat COVID seperti ini cara belajarnya. Itu kita sampaikan ke anak. Jadi kita tidak boleh menyesali atas apa yang terjadi. Tapi disyukuri, Pak, ya. Disyukuri, dan ini menjadi untuk kita cepat tumbuh gitu. Ya, anak-anak juga semakin harus bisa lebih kreatif ya. Kan ada yang bilang tuh, payah nih Pak Wasito, kenapa anak saya ketika online banyaklah nonton video yang bukan pembelajaran, alasannya nyari materi. Nah, itu juga tantangan tersendiri gitu kan. Artinya di situ ada nilai moral tuh yang harus kita terus ingatkan ke anak-anak gitu kan. Nggak boleh bohong tuh. Harus sudah dipercaya, amanah gitu kan. Itu nilai konten keislamannya. Jadi kalau sekolah Islam terpadu, hafalan itu udah biasa. Hafalan gitu udah biasa. Oh ya, masalah Al-Quran di Bina Ilmi ada yang spesial, Mas. Itu apa, Pak, yang spesial? Iya, kali kalau di sekolah lain mungkin hanya sekedar menghafal. Kalau di kita hafalannya tersanad. Tersanad itu artinya gini. Jadi yang dihafalkan itu, hafalannya itu memiliki alur kepada Rasulullah SAW. Rasulullah ini kan ke para sahabat, ke siapa, dan orang itu berhak memberikan ijazah atau sanadnya itu bahwa yang dihafalkan itu sesuai dengan standar. Gitu. Tidak sekedar menghafal, tapi yang dihafal itu sesuai dengan standarnya. Betul. Itu namanya sanad. Jadi tersertifikasi, mau dibawa ke manapun terstandarkan. Gitu. Itu bedanya kita di dalam Al-Qur'annya. Jadi di Bina Ilmi ada program sanad. Yaitu dari SD kelas 6 itu udah mengikuti program sanad. Jadi kalau sampai ke SMA bisa banyak yang sanadin. Luar biasa gitu. Betul. Itu mungkin, jadi kalau Al-Quran menghafal udah biasa, tapi kita ada plusnya yaitu sanad ya. Sanad Al-Quran, untuk hafalan Al-Qurannya di situ. Gitu kira-kira, Mas. Berarti nanti kalau misalnya udah yang program tadi dapat sertifikat juga kan, atau gimana? Betul. Jadi sertifikat yang sanad tadi itu hanya diberikan oleh orang yang berhak memberikan sanad itu, orang khusus yang hafiz Quran. Yang hafiznya itu pun juga sudah diakui oleh guru di atasnya gitu, sampai terhubung dengan Rasulullah SAW gitu. Ketepatan di tim kita ada dua tim Al-Quran kita, Mas ya, yang sudah tersanadkan. Jadi guru-guru itu guru Al-Quran itu wajib sanad Al-Quran. Karena dia mau ngajar nih, jadi dia harus sanad dulu, baru nanti anak-anaknya. Iya. Gitu. Jadi kita mulai dulu dari penyiapan SDM-nya udah clear, oke, baru nanti anak-anaknya. Sehingga semuanya terstandarkan. Begitu untuk Al-Quran.
Oke. Nah tadi kan udah banyak nih Pak ya berbicara mengenai apa sih pembelajaran di masa pandemi ini, Iya. terutama khususnya di Bina Ilmi. Nah mungkin orang tua di rumah Pak pengen tahu nih, kan Iya. mungkin nggak semua orang yang udah familiar dengan Bina Ilmi. Betul. Mungkin bisa diceritakan nggak sih Pak profil dari Bina Ilmi? Kapan sih Bina Ilmi itu berdiri dan Iya. cabang di Palembang itu ada berapa sih mungkin kayak gitu Pak? Baik, jadi bagi ayah dan bunda yang saat ini sedang tentu ingin mendapatkan layanan pendidikan yang terbaik ya Mas ya, Iya. untuk anak putra putrinya seperti itu. Alhamdulillah Bina Ilmi telah menghadirkan beberapa titik layanan pendidikan ya ayah dan bunda. Disebut di sini namanya Bina Ilmi Bukit atau Bina Ilmi Pusat ya di Jalan Lejen Alamsyah Ratu Prawira Negara ya. Itu ada dari TK, TKIT, SDIT, SMPIT dan SMAIT. Iya, tahun ini alhamdulillah kita angkatan pertama SMA. Angkatan pertama SMA. Iya, beberapa anak kita angkatan pertama itu bisa diterima di perguruan tinggi lewat jalur hafalan Quran. Wow. Wah, alhamdulillah dia angkatan pertama dan bisa langsung diterima di perguruan tinggi lewat jalur hafalan Quran. Alhamdulillah ini prestasi bagus. Prestasi banget Pak. Iya. Berarti di perguruan tinggi negeri itu berarti tidak hanya memikirkan yang apa ya pendidikan yang ini aja Pak ya, Yang formal ya. yang formal saja, ternyata dengan kayak aturan tadi mereka juga memprioritaskan Betul. untuk masuk ke perguruan tinggi Betul. favorit kayak gitu Pak. Betul. Dan Bina Ilmi sudah itu untuk angkatan SMA. Jadi kalau mau masuk ke SMA itu Bina Ilmi, kuliahnya sudah kita siapkan. Udah kita siapkan. Di SMA kita ada namanya program RTDU. Apa itu Pak? Banyak singkat-singkat Pak. Iya, RTDU itu singkat jadi Road to Dream University. Jadi program untuk mencapai atau menuju ya universitas impian. Jadi kalau sudah masuk ke SMAIT Bina Ilmi itu bahasanya adalah bagaimana nanti bisa mencapai tempat kuliah favorit yang diidam-idamkan selama ini. Makanya ketika di SMP-nya nih Mas, nah mundur nih ke SMP-nya, itu udah kita ajarkan tentang talent mapping di situ. Kemudian nanti mau jadi apa, udah kita dampingin sehingga nanti ketika masuk SMA udah nggak bingung lagi mau pilih nanti mau jadi apa. Jadi bicaranya udah nanti mau kuliah jurusan apa. Gitu, karena mau jadi apa udah selesai di SMP Mas. Berarti selama di SMP mereka udah memperlihatkan kemampuan mereka masing-masing Pak ya. Mereka tuh tujuannya kemana nanti, alurnya nanti didampingi betul. Didampingi sehingga anak itu anak kan bingung tuh, saya tuh mau jadi apa sih Pak? Iya, karena bingung, nggak usah kan SMP karena udah SMA pun masih bingung. Oke, di Bina Ilmi dari SMP kita dampingi itu untuk mendapatkan itu. Itu di Bina Ilmi Pusat di Bukit. Kita juga hadir di Lemabang Mas. Lemabang. Ya di Lemabang kita ada SD, SMP, ada TK, SD. Tahun ini kita buka SMP. Ya, jadi di Lemabang kita ada 3 unit ya, TK, SD dan SMP Islam Terpadu Bina Ilmi Lemabang. Nah, alhamdulillah di sana juga cukup antri ya untuk masuk ya. Jadi silakan. Meskipun di era pandemi ini mau masuk. Wah, luar biasa di sana. Alhamdulillah gitu. Dan terakhir ada cabang di Jakabaring. Jakabaring tuh ya, Jakabaring dekat dengan MAN 1 Palembang. Sebelah MAN 1 Palembang itu ada TK dengan SD ya. TK dengan SD itu Bina Ilmi di sana alhamdulillah. Jadi untuk warga Palembang yang ada di seberang sana nanti bisa seberang Ulu maksudnya. Nanti bisa join Bina Ilmi di Jakabaring. Untuk area daerah Kusri gitu kan. Basuki Rahmat nanti bisa ke Lemabang. Untuk kawasan Bukit dan sekitarnya bisa ke Bina Ilmi Bukit gitu. Berarti dari manajemen Bina Ilmi itu udah memikirkan sekali ya Pak ya. Dari sudut kota Palembang pun mereka harus ada titik-titiknya Insya Allah untuk masuk ke Bina Ilmi itu susah Pak ya. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan bermanfaat Mas ya. Iya benar. Bermanfaat ya dengan layanan yang kita berikan itu bisa menghadirkan anak-anak yang bukan sekedar cerdas secara akliyah, tapi memiliki moral, memiliki akhlak Islami dan satu lagi siap menjadi pemimpin. Nah, itu. Nah, mungkin para orang tua di rumah atau masyarakat khususnya Kota Palembang pengen tahu nih Pak, visi dan misi dari Bina Ilmi itu apa sih Pak, sehingga mereka nanti ketika mensekolahkan anak mereka di sini, mereka tidak ragu lagi kayak gitu, karena mereka udah terbaca nih visi dan misinya sangat bagus kayak gitu.
Baik. Jadi visi dan misi kita itu integratif ya dari TK sampai SMA. Maksudnya terhubung gitu. Jadi kalau di TK itu visinya menyiapkan anak usia dini yang dia mampu berkembang di usia levelnya. Di usia dini kan ya PG, TK, TKB ya. Di usia itu yang akan kita hidupkan adalah motoriknya, kemudian literasi juga, kita literasi juga ada mas, literasi dari TK, SD, SMP, SMA itu berjenjang gitu. Jadi kalau itu TK, kemudian SD dia ada kekhasannya di literasi ya, literasinya sudah anak-anak kita dampingi untuk menjadi penulis. Jadi di levelnya ya kan kalau SD ada 6 level 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sesuai dengan levelnya mereka udah kita ajarkan untuk cinta membaca. Bina Ilmi kita menggunakan tools aplikasi namanya Bina Ilmi Reading System. Jadi untuk membaca itu ada ukurannya mas. Dikatakan bisa membaca dengan baik itu ada kriterianya dan kita pakai aplikasi mas. Iya. Jadi kan banyak sekali Pak di luar sana itu orang-orang terutama ya para pemuda itu untuk membaca kan agak males Pak ya. Betul. Berarti di sini benar-benar dilatih biar nanti untuk literasinya juga baik ke depannya kayak gitu. Betul. Literasi itu kan bukan cuma baca ya. Literasi keuangan, literasi digital, literasi numerasi, literasi kewarganegaraan, ya kan? Literasi membaca sendiri, gitu kan? Dan literasi agama dan banyak literasi. SD, SMP, nah SMP kita dampingin literasi tetap jalan. Kalau SD tadi baru membuat tulisan di kelas 6 itu nanti target kita anak-anak bisa membuat karya tulisan pendek, cerita pendek. Ya, betul, baik fiksi maupun non fiksi. Kalau di SMP itu nanti arahnya pada menulis tulisan makalah gitu. Jadi karya ilmiahnya kita batasin untuk sampai di makalah. Kenapa? Karena kita harapannya dengan bisa membuat makalah mereka bisa latihan membuat berpikir ilmiah. Makalah ada 2 tuh kan, pakai penelitian dan referensi. Kalau referensi kan referensi buku, betul. Kalau penelitian tentu mereka akan belajar observasi, lapangan langsung, ya kayak kita wawancara dan seterusnya. Dan itu kan dipakai di semua mata pelajaran mas. Berarti dari SMP pun udah dilatih Pak ya? Betul. Kemarin kita alhamdulillah kan SMP kita juara 1 mas. Juara 1 lomba literasi menulis di Unsri tingkat Sumsel. Alhamdulillah kita juara 1, SMP kita juara 1. Dan kenapa bisa juara 1? Karena kita ada programnya di sekolah, bukan sekedar lomba menang. Semua siswa mengikuti program itu. Jadi memang karena udah dipersiapkan, jadi setiap ada acara lomba-lomba dan kegiatan itu disupport juga. Siap, insya Allah kita siap itu. Nah itu untuk SMP. SMA-nya literasi beda lagi mas. Dia nanti diarahkan pada menggunakan digital. Ya sudah masuk ke menulis di di platform ya Iya, kita punya website kan. Nah, kita punya. Jadi hasil karya mereka bisa dibaca orang lain. Betul. Jadi lebih tahapannya jelas. Jadi dalam hal mencintai membaca literasi kita buat ada program yang khusus. Betul. Jadi kalau Al-Qur'an udah clear pasti. Dan tadi literasi kita masukkan di program yang terstruktur dari TK sampai dengan SMA. Gitu. Harapannya nanti Mas kalau masuk SMA, kuliah tamat kuliahnya nggak lambat. Kenapa? Karena belajar membuat skripsinya udah dimulai dari SMP. Mereka nggak kaget lagi. Kaget lagi, udah biasa buat referensi mas, udah biasa penelitian udah dilatihkan. Itu kira-kira. Ini berarti memang sangat mempersiapkan semuanya ya. Insya Allah. Demi kemajuan anak bangsa juga. Iya, tentunya gitu dong. Iya, betul. Nah kalau yang pengen disampaikan Pak ke para orang tua yang di rumah kayak gitu. Ya. Apa sih Pak yang harus disampaikan untuk ke para orang tua yang pengen anaknya bersekolah di Bina Ilmi? Oke, baik. Bunda dirahmati Allah, alhamdulillah untuk tahun ajaran 2021-2022 SIT Bina Ilmi sudah membuka pendaftaran siswa baru ya dari jenjang TK, SD, SMP dan SMA, baik yang di pusat maupun di cabangnya tadi di Lemabang dan di Jagabaring.
Ya, silakan ayah bunda boleh mengunjungi website kita di www.binailmi.sch.id, www.binailmi.sch.id, atau bisa juga download di Play Store-nya. Ya, di Play Store-nya ketik Bina Ilmi, nanti akan ada icon Bina Ilmi, diinstal. Jadi all about Bina Ilmi nanti ada di aplikasi Bina Ilmi. Betul, termasuk mau bayaran SPP. Iya, terus termasuk juga mau dapat rapot kita dibagikan online, Mas. Iya, jadi orang tua ngunduh rapotnya, ambil rapotnya di website. Berarti itu dipersiapkannya Pak memang udah sebelum pandemi atau memang karena ada pandemi ini? Iya, jadi sebelum pandemi sudah kita rancang pondasi-pondasinya, tapi ditambah pandemi semakin cepat kita geraknya gitu. Jadi kita sekarang sedang nyusun beberapa tools digital yang lain, nanti akan kita hadirkan kepada orang tua siswa, insyaallah. Itu. Nah, mungkin ini kan websitenya Pak, mungkin ya, ada call centernya yang bisa dihubungi para orang tua untuk bisa tanya jawab di sini langsung kayak itu. Mereka kan mungkin bisa ini kan orang tua kan sungkan untuk datang langsung Pak ya, karena masa pandemi mereka membanyakan diri di aktivitas di dalam rumah, mungkin ada kontak person yang bisa dihubungi. Bisa, jadi kontak person kita lebih kepada kontak personnya per unit, Mas ya. Jadi call center per unit, SD ada sendiri, TK ada sendiri, SMP ada sendiri. Tapi kalau untuk semua itu bisa nanti lewat medsos kita. Ya, kita ada official di Facebook, ada di Instagram, ada di website tadi. Jadi di kolom chatnya kita bisa sampaikan situ. Bisa disampaikan situ untuk konfirmasi, untuk bertanya. Bahkan kalau ayah bunda mengunjungi website, di situ ada nomor call centernya. Saya nggak hafal nomornya. Tinggal diklik nomor langsung ke petugas kita. Ada petugas bagian pendaftaran. Jadi pendaftaran juga online, Mas. Pendaftaran siswa barunya kita online. Mendaftarnya nggak harus ke sini. Harus ke sini gitu. Tesnya tuh online atau gimana? Tesnya sekarang semi. Ada yang online, ada yang offline. Ada yang ketepatan siswa kita nih, ini unik juga, Mas. Ada siswa Bina Ilmi, tinggalnya nggak di Palembang, Mas. Tahu nggak di mana? Di luar Palembang. Di Jawa. Oh, di Jawa, Bapak. Iya. Di luar Sumatera, Bapak. Jadi siswa Bina Ilmi dengan metode online ini, ayah dan bunda, luar biasa. Ada yang di mana Surabaya, ada terakhir kemarin di mana? Di Kalimantan, ada juga orang tuanya pindah kerja ke sana tapi masih mau sekolah di Bina Ilmi gitu. Jadi dengan momentum online ini bisa jadi sekolah Bina Ilmi muridnya bukan cuma di Palembang. Dan itu sudah ada. Iya, sudah ada kayak gitu. Sudah Jadi ada. mempermudah juga untuk para siswa-siswa yang dari luar Sumatera Selatan juga. Betul. Untuk sekolah di Bina Ilmi dengan sistem online tadi, Pak. Betul. Betul gitu ya, alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan bisa bermanfaat dengan pandemi ini. Kita semakin maju. Tentu satu lagi nih Mas, saya mungkin kita sharing bagi ayah dan bunda bahwa mendidik anak itu kewajiban kita sama-sama ya ayah dan bunda, bukan merupakan kita menitipkan ke anak kita ke sekolah terus selesai, bukan. Karena mendidik anak itu adalah kewajiban orang tua. Dan sekolah hanya berperan membantu, memfasilitasi. Apa artinya? Sehebat-hebat program sekolah, tentu butuh dukungan, support, kerjasama dengan ayah dan bunda. Di Bina Ilmi ada program khusus untuk orang tua, namanya Homeschool Partnership. Wah, itu keren, cadas, keren gitu ya programnya. Jadi bukan cuma anak-anak yang sekolah, orang tuanya juga diajari sekolah. Ada program, ada yang orang tua itu belajar ngaji Al-Quran, ada yang kajian, ada seminar, ada workshop parenting, itu rutin. Jadi yang dapat ilmunya ada yang anaknya, betul, juga dapat, Pak ya. Betul. Ada orang tua tuh ngaku gini, Pak, gara-gara anak saya di Bina Ilmi saya jadi bisa membaca Al-Quran. Loh, kok bisa? Ya saya ikut program HSP. Oh gitu, alhamdulillah. Jadi banyak manfaatnya bisa kita ikuti, bukan sekedar anak tapi ayah dan bunda. So tadi ayah dan bunda mendidik anak itu kewajiban kita sama-sama ya. Anak-anak kita belajar bersama bapak dan bundanya di sekolah, dan kita sebagai orang tua juga harus terus mengupgrade diri dengan perkembangan pendidikan saat ini. Karena anak-anak kita nanti akan tumbuh di zamannya, bukan seperti zaman kita dulu.
Kita nggak boleh dulu ayah dan ibu sekolah kayak gini, kalian kok kayak gini, nggak bisa lagi. Karena anak-anak kita memiliki era dunia zaman yang berbeda. So kita harus meningkatkan diri kita lebih baik lagi. Demikian mungkin. Berarti kita nggak cuman apa ya, para orang tua nggak harus mengikuti keinginan dari orang tua sendiri, Pak ya. Yeah. Jadi mereka harus melihat nih talenta dari anaknya kayak gitu. Ya betul. Nah Pak, aku punya satu pertanyaan nih Pak. Oke. Seandainya nih dari kacamata Bapak sebagai seorang orang tua ketika di era pandemi ini untuk sekolah kan programnya di daring kayak gitu. Yeah. Nah mungkin ada beberapa orang tua yang punya kesibukan masing-masing sehingga mereka tidak bisa mengajar anaknya untuk kelas daring tersebut. Itu dapat Bapak sendiri gimana Pak? Ya, tentu itu menjadi salah satu variabel keunikan yang ada di era pandemi saat ini dalam pembelajaran. Itu tidak bisa dielakkan, ada. Jadi makanya kemudian tinggal kita sekolah, ya, merespon atas kebutuhan orang tua seperti itu gimana caranya gitu. Kalau di Bina Ilmi kita ada program-program part to part namanya. Jadi bagi orang tua yang kemudian ya kadang ada yang kerja itu dibagi sampai sore sampai siang, maka apalagi untuk TK gitu kan, maka kita dari Bina Ilmi sudah menyiapkan waktu khusus untuk orang tua yang memiliki kebutuhan waktu tersendiri. Ada yang mungkin sore atau malam nanti gurunya memberikan layanan pendidikannya, di-share materi awal, nanti sore atau malam kita video call ke mereka gitu. Jadi bagi anak-anak yang kemudian tinggal di rumah atau orang tuanya kerja, itu juga kita tetap berikan layanan pendidikan. Karena ya itulah, ini kita harus banyak ide, banyak berpikir, tidak boleh dibatasi. Karena di tengah keterbatasan itu menuntut kita melompat lebih tinggi lagi. Berarti di masa pandemi ini membuat kita lebih punya inovasi-inovasi Pak ya. Harusnya pasti. Terutama pendidikan jadi lebih baik lagi. Betul. Oke. Mungkin udah banyak sekali perbincangan kita mengenai pendidikan di era pandemi, khususnya di Bina Ilmi. Ya. Pemirsa nanti mungkin bisa menyaksikan lagi program selanjutnya, mungkin di sekolah-sekolah yang lainnya tentunya yang kita akan bahas adalah mengenai pendidikan Edu-Action, di mana kita harus mengedukasi dan juga action dalam tindakan kita untuk pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Oke, Pak Wasito, terima kasih banyak atas waktunya. Kita sudah diundang ke sini, semoga pandemi ini segera berakhir sehingga program untuk tatap muka belajar itu semakin menjadi lebih terrealisasi lagi. Amin. Mungkin itu saja pemirsa. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.